dari kelas B dengan program studi bimbingan dan konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Saya akan mengerjakan tugas video untuk mata kuliah Pendidikan Inklusif yang diampu oleh Bapak Sulfikri SPD MPD dengan judul materi Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus dan Teknik-teknik Asesmen untuk Anak Berkebutuhan Khusus. Pertama, kita akan membahas mengenai karakteristik anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang mempunyai karakteristik khusus dan berbeda dengan anak lain pada umumnya. Dengan kata lain, mereka tidak mampu menunjukkan ketidakmampuan mental, emosi maupun fisik. Ada beberapa kategori yang masuk ke dalam anak jenis ABK, yaitu anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu ada tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan tunawicara. Pertama kita akan membahas mengenai tunanetra. Tunanetra merupakan salah satu hambatan fisik yang ditandai dengan ketidakmampuan seseorang untuk melihat, mulai dari rabun berat, penglihatan terbatas, hingga kebutaan total. Ada beberapa ciri-ciri anak penderita tersebut. Pertama yaitu kesulitan melihat objek. Yang kedua, pada saat berjalan ia menjadi lebih mudah tersandung. Yang terakhir yaitu pada saat membaca mereka cenderung lebih dekat dengan buku pelajaran. Yang kedua yaitu tunarungu. Tunarungu adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami gangguan pada sistem pendengarannya yang dapat mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui sistem pendengarannya. Ketunarunguan biasanya sering mengalami masalah komunikasi. Ketidakmampuannya dalam berkomunikasi dapat berdampak luas, baik dari segi keterampilan bahasa, membaca, menulis, maupun penyesuaian sosial serta prestasi akademiknya. Selanjutnya yaitu tunagrahita yang biasa disebut dengan cacat intelektual. Tunagrahita adalah anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata atau yang sering disebut dengan IQ rendah. Anak ini sering mengalami kesulitan dalam fungsi adaptif, misalnya komunikasi, perawatan diri, hingga interaksi sosial. Contoh penderita ini adalah pertama itu anak dengan Down syndrome serta retardasi mental ringan hingga retardasi mental berat. Selanjutnya itu tunalaras. Tunalaras adalah anak yang menunjukkan perilaku menyimpang dari norma sosial, biasanya disebabkan oleh gangguan emosi maupun trauma. Ciri-ciri anak yang menderita tunalaras biasanya agresif, suka menyakiti diri sendiri dan orang lain, tak sering memberontak. Yaitu tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang mengalami gangguan fungsi anggota tubuh, baik secara cacat bawaan, kecelakaan, ataupun penyakit tertentu. Ciri-ciri anak yang menderita tunadaksa contohnya seperti sulit berjalan, tangan yang sulit digerakkan, hingga memakai alat bantu seperti roda. Yang terakhir yaitu tunawicara. Tunawicara adalah gangguan yang dialami seseorang di mana seseorang tersebut mengalami kesulitan berbicara secara normal yang disebabkan oleh gangguan organ bicara, saraf maupun pendengaran. Ciri-ciri anak yang mengalami penyakit ini biasanya sulit dalam mengucapkan kata-kata, gagap, hingga tidak dapat berbicara sama sekali.
membahas mengenai observasi sistematis. Observasi sistem dilakukan di lingkungan alami, misalnya kelas, rumah, atau taman bermain, untuk mengamati perilaku anak secara langsung. Guru atau psikolog mencatat frekuensi, durasi, dan intensitas perilaku tertentu, misalnya kesulitan berkomunikasi, agresivitas, dan ketegangan pada orang lain. Tujuannya untuk mengidentifikasi perilaku yang bermasalah atau yang butuh intervensi. Contohnya adalah observasi terhadap anak dengan ASD atau Autism Spectrum Disorder untuk mencatat pola interaksi sosial selama 1 minggu. Yang kedua itu wawancara terstruktur dan terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan untuk menggali riwayat tentang anak, pola perilaku, dan dinamika keluarga. Biasanya dilakukan oleh orang tua, guru, dan terkadang anak itu sendiri jika memungkinkan. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kondisi anak dari sudut pandang lingkungan terdekatnya. Contoh, wawancara DSM sampai 5 berbasis semi terstruktur untuk menilai gangguan peran atau gangguan emosional pada anak. Selanjutnya yaitu tes psikologi standar yang di atas, tes acuan normatif dan tes acuan kriteria. Tes acuan normatif digunakan untuk membandingkan kemampuan anak dengan standar rata-rata usia. Tes ini memiliki lokasi dalam. Tes acuan kriteria digunakan untuk mengetahui apakah anak mencapai tujuan tertentu dalam kurikulum atau tampilannya. Itu ada analisis hasil portofolio. Pada sesi ini kita menganalisis belajar anak seperti ada karya seni atau rekaman audio. Asesmen ini bertujuan untuk mengidentifikasi gap belajar, minat, dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki anak. Contohnya, portofolio menulis anak dengan disleksia dianalisis untuk melihat perkembangan fonetik dan ejaan. Selanjutnya itu ada asesmen dinamis atau dynamic assessment. Konsep dasar dari asesmen ini berbeda dari asesmen tradisional yang hanya mengukur apa yang anak tahu. Asesmen dinamis menilai kemampuan belajar anak, potensi perkembangannya. Adapun metode dari asesmen ini disebut juga metode tes dan tes. Tes awal menilai kemampuan anak dalam suatu tugas, misalnya hitung. Yang itu ada memberikan bimbingan, petunjuk, atau bantuan belajar, atau yang disebut juga scaffolding. Yang terakhir itu ada retouch, mengukur kembali untuk melihat seberapa besar perkembangan setelah diberikan bantuan. Adapun tujuan dari asesmen ini, yang pertama itu menggambarkan potensi belajar anak, yang kedua menyusun strategi pembelajaran, dan yang terakhir yaitu sering digunakan pada anak dengan hamba belajar non-manen atau latar belakang yang berbeda. Selanjutnya ada inventory perilaku dan skala penilaian. Instrumen ini berbentuk kuesioner atau skala penilaian yang diisi oleh guru, orang tua, atau profesional lain untuk mengevaluasi gejala psikologis, perilaku, dan kemampuan adaptif anak. Adapun fungsi utama dari metode ini yaitu mengatasi masalah perilaku emosi secara cepat sebagai screening awal dilakukan asesmen lanjutan dan menilai respon anak terhadap intervensi. Ada cirinya yaitu berbasis rating scale, contoh skala 1 sampai 5, cepat diisi sekitar 15 sampai 30 menit dan validasi ini tinggi, banyak yang bersifat standar internasional. Nah, yang terakhir itu ada teknologi MET atau Digital Assessment Tools. Asesmen ini merupakan penggunaan perangkat, aplikasi, platform digital, atau perangkat lunak interaktif untuk melakukan asesmen terhadap anak berkebutuhan khusus. Asesmen ini memiliki kelebihan. Yang pertama, hasil instan dan real time. Yang kedua, data dapat disimpan di analisis lebih akurat. Yang ketiga, menarik dan interaktif untuk anak-anak.
Yang terakhir yaitu bisa diakses di rumah atau di sekolah, terutama saat pembelajaran daring.